Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Tutorial TV. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi, dimana pada teks eksposisi ini bagi menjadi beberapa bagian. Tentunya kita akan membahas tentang pengertian teks eksposisi. Yang kedua, unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga, pola pengembangan teks eksposisi. Dan yang terakhir, jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah sebuah paragraf yang isinya berupa sejumlah informasi yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Yang kedua, unsur-unsur teks eksposisi. Unsur yang ada dalam teks eksposisi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gagasan dan yang kedua fakta. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Yang kedua adalah fakta. Fakta yaitu keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Selanjutnya kita beranjak ke teks eksposisi bagian yang ketiga, yaitu pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan dalam teks eksposisi dibagi menjadi 4. Yang pertama pola umum khusus, yang kedua pola khusus umum, yang ketiga pola ilustrasi, dan yang keempat pola perbandingan. Yang pertama adalah pola umum khusus. Dalam pola umum khusus ini, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Nah, pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Pola pengembangan teks eksposisi yang kedua yaitu pola khusus umum. Hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Pengembangan teks eksposisi yang ketiga yaitu pola ilustrasi, di mana sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Dan pola pengembangan teks eksposisi yang keempat yaitu pola perbandingan, di mana untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain, ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Bagian dari teks eksposisi yang terakhir yaitu jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi berdasarkan letak gagasan utamanya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Oke, kita lihat yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertamanya. Seperti kita lihat dari contoh,
Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja pada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sektor pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Nah, dari contoh tersebut, bagian yang ditulis miring dan di garis bawah itu merupakan paragraf deduktif. Paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Oke, yang kedua adalah paragraf induktif. Dimana paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Contoh, gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu negatif. Nah, dari contoh tersebut, bagian yang ditulis miring dan bergaris bawah itu merupakan paragraf induktif, di mana gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Contoh, saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagian sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah asal stabil akan semakin baik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Nah, ini yang disebut dengan paragraf campuran, mana gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat terakhir merupakan kalimat penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Misalnya, saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Ditegaskan dengan apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Nah, itu saja mungkin untuk materi hari ini tentang teks eksposisi. Jika belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.